Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah analisis keputusan bisnis akan mempresentasikan proyek UTS kami yang berjudul AHP on Credit Risk Evaluation. Next. Di sini ada 4 anggota kelompok 12. Yang pertama Viola Rosa, saya sendiri. Lalu ada Christegen Theodor, Muhammad Mahdi, dan Dela Lukita. Untuk latar belakangnya, yang pertama tentang pertumbuhan pinjaman online setelah tahun 2013, industri peer-to-peer mengalami tren meledak dengan laju pembukaan 1-2 perusahaan online setiap harinya. Menurut statistik dari Home of Online Lending pada tahun 2020, jumlah total platform pinjaman online peer-to-peer di China mencapai 6.607 dan hanya 330 yang dapat beroperasi dengan normal. Lalu resiko dan tantangan yang dihadapi yaitu kegagalan pembayaran oleh peminjam menyebabkan bisnis mengalami kerugian. Personal credit risk menjadi resiko pada bisnis peminjaman online dan peminjam seringkali tidak dapat mengetahui status kredit peminjaman dan tidak dapat melakukan evaluasi objektif sebelum memberikan pinjaman. Next. Untuk tujuannya di sini adalah membangun model evaluasi personal credit risk pada pinjaman peer-to-peer online dan model akan membantu memberi pinjaman dan platform pinjaman online untuk lebih memahami status kredit peminjam dan mengurangi kemungkinan kerugian. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi yang kami gunakan. Nah, di sini kan kami menggunakan sebuah artikel dan beberapa artikel dukungan juga untuk model AHP yang kami bangun. Ini menggunakan model AHP dari dua level, di mana untuk variabel-variabelnya bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Nah, untuk level yang pertama itu ada basic information, career information, economic status, sama certification status. Dan untuk setiap levelnya tadi itu ada berbagai macam variabel sesuai dengan informasi yang dipengenin, kayak lebih menjurus lah daripada informasinya. Terus untuk nilai scoringnya kita di sini menggunakan nilai scoring 1-9 dengan bisa lihat di gambar yang kanan atas itu kalau 1 sama dengan equal, 3 moderate, 5 strong, 7 very strong, 9 extreme, dan 2, 4, 6, 8 itu di antaranya. Terus kalau misalnya udah dapetin nilai skor yang tadi, dan kalau misalnya udah jadi model AHP-nya, di sini kita ada model klasifikasi untuk kredit status dari peminjamnya. Nah, nanti kan kalau selesai di AHP itu kan bakal ada skor akhir. Nah, untuk skor akhirnya kita bisa klasifikasiin dari artikelnya itu mengindikasikan kalau misalnya nilai di bawah 55 itu dia status kreditnya itu very poor. 55-65 itu poor, 65-75 general, 75-85 good, 85-95 very good, dan 95 ke atas itu excellent. Next. Terus kita masuk ke perhitungan matriks perbandingan. Nah, eh, sebelum kita ngebuat kayak nilai-nilai weighting dan segala macam, nah itu kan kita perlu tahu tuh matriks perbandingannya. Kira-kira dari setiap levelnya, itu setiap variabel-variabel ini gimana sih perbandingannya, siapa yang lebih penting dari variabel selanjutnya, dari variabel lainnya gitu. Nah, ini kita ngelakuin matriks perbandingan dari dari level yang pertama dulu. Nah, level kayak ada dalam keadaan baik, kayak misalnya dia masih bisa memberikan lending yang dia masih bisa memberikan biaya yang lebih cepat untuk baliknya, jadi bakal lebih bagus gitu untuk nilai kreditnya. Next. Nah, selanjutnya ini untuk yang setiap levelnya tadi. Nah, kalau misalnya yang di kiri itu di basic information. Jadi basic information ini kan punya 5 variabel. Ada gender, ada age, degree of education, year of residence, sama marital status. Kalau misalnya kita lihat dari matriks perbandingannya, itu yang paling tinggi, yang paling penting itu adalah year of residence. Kenapa kita milih yang year of residence? Karena ketetapan orang tinggal di suatu tempat, kalau misalnya dia udah tinggal lebih lama gitu, itu tuh lebih bisa di trust, lebih bisa kita trust daripada orang-orang yang
sering berpindah-pindah gitu. Mana tahu kan kalau misalnya dia sering berpindah-pindah atau dia nggak punya tempat tinggal tetap, itu bisa jadi dia tuh ada kendala keuangan, makanya dia sering berpindah-pindah gitu. Nah, kalau misalnya dia udah lama tinggal di situ, berarti kemungkinan besar dia tuh udah stay di situ dan udah ekonomiknya udah lebih stabil. Terus yang kalau dari karir itu kita bakal lebih milih di bagian yang jenis jenis lama waktu menjabat sama jenis pekerjaan. Karena dua itu lebih penting, tapi sebenarnya nggak terlalu penting-penting, nggak terlalu berbeda jauh antara satu dan duanya gitu. Next. Terus selanjutnya itu yang di economic status. Nah, ini kan kalau misalnya di bagian yang di awal tadi itu tuh merupakan yang nilai tertinggi ya. Jadi nilai tertinggi di sini berarti itu merupakan nilai yang paling penting untuk mengetahui credit risk evaluation-nya. Kalau misalnya kita lihat dari matriks perbandingannya, ini yang paling tinggi itu di monthly repayment atau monthly depositable income atau bisa dibilang kayak nilai berapa nilai berapa persen dia membalikan setiap bulannya gitu. Nah, bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya dia kalau ngebalikinnya itu lebih lebih banyak persentasenya, berarti lebih cepat kan dia ngebalikin duitnya gitu. Jadi makanya dari sini ini penting banget kalau misalnya kita ngelihat credit evaluation dari segi ekonomi statusnya. Mungkin selanjutnya diikutin oleh rasio pendapatan, rasio pendapatan dan pinjamannya, terus variabel-variabel lainnya seperti housing condition, vehicle, monthly income dan ya itu empat itu. Terus yang di terakhir itu adalah certification status, di mana di sini nih lebih kayak ke authentication-nya aja. Apakah dia tuh telah diautentikasi oleh eh, autentikasi oleh aplikasinya atau belum? Kayak dari dia tuh udah pernah ngehubungin orang yang di lendernya atau belum gitu, baik dari mobile phone, video atau identity. Terus yang terakhir itu ada Center Bank Credit Report itu kalau misalnya kita cari credit reportnya dari bank itu statusnya gimana gitu, intinya gitu. Tapi kalau misalnya dari sini, berarti yang paling tinggi ya jelas banget kalau misalnya di Central Bank Credit Report. Kenapa kayak lebih penting aja daripada nilai autentikasi yang biasanya tuh bisa aja di skip gitu. Next. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai-nilai perbandingannya tadi dari matriks perbandingan itu kita masuk ke weighting. Nah, di sini kita menggunakan weightingnya itu eh, dengan beberapa perkalian WI. Maksudnya WI di sini adalah perkalian dari produk dari semuanya gitu. Kayak misalnya di baris pertama itu basic ya dikali semua. 1 kali 1 kali 0,5 kali 3. Terus setelah biasanya kan orang kan cuma dikali doang tuh. Tapi kalau di sini kita ada pangkat 1/n atau kayak diakarin. Nah, setelah kita kaliin, kita akarin dengan jumlah variabel yang ada. Nah, jadi untuk nilai WI-nya itu kita bisa dapetin itu 1 kali 1 kali 0,5 kali 3 dipangkatin 1/4 karena jumlah variabel di sini ada 4 gitu. Setelah kita ngelakuin itu untuk semua baris, baru kita normalisasi, baru kita dapetin weight-nya seperti ya di gambar yang sampingnya. Kurang lebih kayak gitu. Next. Nah, ini untuk yang level keduanya, mungkin cepat aja. Kalau yang di sini tuh, yang di atas itu yang bagian basic information tadi. Terus yang keduanya itu ada current information. Yang ketiganya ada, yang ketiga yang biru itu ada di bagian economic status. Sama yang terakhir itu yang autentikasi tadi. Next. Nah, setelah kita ngelakuin weighting, apa yang kita lakuin selanjutnya? Itu adalah kita ngelakuin tes konsistensi. Tes konsistensi gunanya buat apa? Jadi tes konsistensi ini adalah untuk menilai apakah pembuatan yang telah kita lakuin sebelumnya itu apakah udah dibobotin secara konsisten untuk setiap variabelnya atau masih ada variabel-variabel yang kurang konsisten. Maksudnya di sini itu kayak kalau misalnya kita ngenilai dia 3, tapi kita ngenilai dia di variabel yang lain tuh 5. Sementara di bagian yang kita nilai 3 dan 5 tadi, setiap variabelnya itu kita nilainya justru yang di bagian tiganya itu lebih tinggi dari yang bagian limanya gitu. Jadi kan pembuatan kita nggak konsisten. Nah, kita ingin menghindari hal kayak gitu. Jadi kita ngelakuin konsistensi test. Gimana caranya? Di sini kita menggunakan rumus maksimum eigenvalue untuk mencari nilai konsistensi indeksnya. Itu nanti kita dapatin nilai konsistensi indeks dengan rumus yang tertera di PPT, itu menggunakan jumlah dari yang WI tadi, terus dikaliin sama nilai AIJ-nya terus dibandingin nilai WI. Terus setelah kita dapatin nilai konsistensi juga kita nyari nilai konsistensi rasio atau CR. Nah, caranya menggunakan random index gitu. Next. Nah,
ini untuk hasil dari nilai konsistensinya. Jadi kalau untuk dari pembobotan kita sebelumnya itu untuk semua level dan untuk semua variabel itu udah pas konsistensi tes atau nilainya itu udah di bawah 0,1 untuk CI ataupun CR-nya gitu. Next. Nah, setelah kita dapatin nilai konsistensinya udah benar, berarti kita langsung bentuk hierarki, kira-kira hierarki dari AHP-nya gimana sih, persentase-persentasenya gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang gambar di sini, ini kelihatan kalau misalnya nilai hierarki AHP-nya itu untuk di level 1 itu yang seperti weighting sebelumnya, di basic itu 0,23, di current information 0,21, economic status di 0,46, dan certification itu cuma 0,08. Untuk pengkalian ke belakangnya itu yang basic itu ada 5, yang career ada 3, yang economic ada 5, dan sertifikasi ada 4. Untuk nilai WEC akhirnya itu ada di bagian yang wall sort itu. Next. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari grafik kayak semacam decision tree-nya untuk setiap kriteria-kriteria yang kita gunakan dengan ada 17 variabel di situ ya sebelum kita masuk ke borrower A, borrower B, dan borrower C. Kira-kira bentukan untuk kalau misalnya kita menghitung menggunakan AHP itu kayak gimana tuh kayak gini mungkin. Next. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan adanya penggabungan matris perbandingan. Kenapa kita gunakan ini? Karena nantinya kita bakal masukin di webnya kita itu kan masuknya cuma bisa satu level. Jadi gimana caranya kita harus bisa dari yang dua level tadi weightingnya untuk mendapatkan nilai wall sort yang kalau misalnya kita lihat di sebelumnya itu gimana caranya kita bisa dapatin nilai yang mirip dengan wall sortnya itu. Itu kita gunain penggabungan matris perbandingan. Mungkin perhitungannya nggak bakal aku jelasin detail di sini. Bisa dilihat di laporan atau di nanti ada spreadsheet-nya itu tertera di lampirannya untuk perhitungan yang lebih detail jelasnya gitu. Jadi intinya kalau yang di PPT ini aja itu aku langsung ditaruhin aja itu nilai-nilai yang kira-kira gimana kalau misalnya kita gabungin 17 variabel kali 17 variabelnya dan weight-nya yang kita gunakan tuh di akhir kayak gimana itu bisa dilihat di gambar tersebut. Next. Oke, terakhir dari aku itu kalau misalnya kita menggunakan AP, tentunya kita kan harus ada standar kuantitatif. Misalnya maksudnya apa? Kayak harus ada normalisasi untuk sebelum kita masukin ke rumusnya yang weightingnya tadi. Nah, untuk standarisasinya di sini kita menggunakan standar kuantitatif yang dikasih oleh artikelnya. Nah, karena artikel ini udah ngasih standar kuantitatif dan kita gunakin weightingnya juga dari artikel tersebut, jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya standar kuantitatif ini udah pernah diuji sebelumnya dan mungkin lebih cocok untuk data yang weightingnya seperti itu gitu. Nah, untuk standar kuantitatif sendiri ini kan kita gunain untuk ke 17 variabelnya. Karena kan walaupun ada variabel yang kategorik dan numerik, jadi yang numerik itu juga belum dinormalisasikan. Jadi kita tetap harus ngelakuin yang namanya standar kuantitatif. Untuk nilainya sendiri bisa dilihat di situ kalau gender yang male sama female tuh yang 10,5, age kalau misalnya dia dari rentang segitu dapat nilainya segitu. Nanti pokoknya setelah usernya masukin data tentang biodata dirinya, atau biodatanya orang lain gitu untuk ngecek credit risk-nya, itu dia bakal ditransformasiin dulu menggunakan standar kuantitatif ini, baru dimasukin ke rumus weighting yang tadi. Next. Nah, ini mungkin untuk yang sisanya tadi kan kita punya 17 variabel, jadi ada 17 standar kuantitatif. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat website untuk credit risk evaluation ini. Jadi tujuan kita itu untuk memudahkan user untuk melakukan analisis AHP ke depannya. Jadi di website ini kami ingin membuat sebuah sistem pengambilan keputusan berbasiskan AHP untuk menentukan nasabah mana yang lebih pantas untuk diberikan pinjaman, mana yang lebih prioritas. Untuk website sendiri, kami membangunnya dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan front end-nya. Kita di front end-nya, kita menggunakan framework Drama Vue.js, sedangkan untuk data yang dibutuhkan dari website, kita itu mengambil dari MySQL dengan menggunakan Laravel sebagai backend. Nah, dikarenakan website ini ingin kita digunakan untuk jangka waktu yang panjang ke depannya dan bisa bermanfaat bagi P2P lending nanti, kami ini membuat data pada website ini dapat diupdate oleh user nantinya.
Dan data tersebut itu akan otomatis terhubung dengan MySQL. Ketika diubah-ubah itu akan langsung tersimpan dalam MySQL dan kemudian akan dilanjutkan ke metode AHP. Berikut demo dari website kami. Oke, baik. Yang pertama ini kami memiliki sebuah fitur di mana kami bisa menampilkan uh, data kriteria dari kasus kita ya. Ini tadi seperti basic information, economic status dan lain-lain yang setelah disampaikan oleh rekan saya. Di sini kita bisa memasuki beberapa kriterianya secara manual, secara otomatis. Pertama, jika kita ingin di sini saya sudah memasukkan 17 kriteria yang dituliskan pada referensi yang kami baca. Dan kemudian jika kedepannya akan ada lagi penilaian baru ataupun kriteria baru, user dapat menambahkan kriteria tersebut pada fitur ini untuk menambahkan kriteria. Cukup memasukkan code-nya yaitu mungkin adalah C18 untuk selanjutnya dan juga nama kriterianya apa. Dan kemudian akan disimpan, dia akan tersimpan di dalam bawah situ. Sedangkan jika misalkan kedepannya beberapa kriteria yang ada sekarang itu sudah tidak relevan, user juga bisa menghapus ataupun mengeditnya di bagian sini. Seperti itu. Jadi untuk bagian kriteria kita bisa mengedit semuanya, baik itu create ataupun update ataupun delete. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian data alternatif, di mana di sini kita menggunakan data dari nasabah, di mana kita melihat dari setiap kriteria yang sudah kita tuliskan di data sebelumnya, data kriteria. Nah, di data alternatif ini kita memasukkan setiap data secara manual, di mana kita memasukkan misalkan ada agent di sini, kita memasukkan nilai gender, age, degree of education, dan lain-lainnya. Dan jika user ingin menambahkan nasabah ke depannya, user juga bisa menambah menggunakan fitur ini. Nanti ketika sudah disimpan, dia akan perlu mengisi beberapa nilai seperti untuk setiap kriterianya. Di sini kita bisa memencet pada bagian yang mau kita edit dan kita bisa memasukkan nilai yang kita inginkan seperti itu. Dan di sini kita memberikan dua contoh yang sesuai dari referensi kita. Jadi ini berdasarkan data real. Kemudian setelah kami memasukkan datanya untuk data kriteria dan data alternatif, di sini kita juga bisa melakukan analisisnya secara langsung. Dan ini di analisis kriteria. Di mana di sini kita memasukkan pembobotan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bagaimana cara mencari bobotnya itu sendiri. Di dalam sini kami juga memasukkan ini secara manual karena pengembangannya masih sangat terbatas. Jadi memang untuk memasukkan satu ini itu bisa di-input secara manual seperti itu. Dan di sini semuanya dimasukkan. Cuma di dalam pengembangan kemarin kami memasukkan ini dengan memasukkannya ke dalam database untuk menghemat waktu. Tapi kedepannya karena jika tidak ada perubahan dengan kriterianya, kita tidak perlu melakukan perubahan pada analisis bobot analisis kriteria seperti ini. Oke, selanjutnya kami juga bisa melakukan analisis terhadap analisis kriteria ini untuk menentukan bobot dari setiap kriterianya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari setiap kriterianya, di mana kriteria 1 itu memiliki bobot sebesar 0,0261. Terus kriteria 10 itu memiliki kriteria sebesar 0,01017 dan seterusnya. Dan bagaimana kita mendapatkan nilai ini itu dapat dijelaskan di bagian tabel operasi perhitungan, di mana pertama kita melakukan perbandingan berpasangan dan di sini kami juga menampilkan hasil dari setiap stepnya untuk lebih jelasnya lagi. Selanjutnya kami juga melakukan normalisasi, kemudian kami melakukan priority factor dan juga perkalian matriks untuk mendapatkan nilai akhirnya. Seperti itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan bobot dari setiap kriterianya, kita ingin mencoba mengkalikannya dengan data dari alternatif tersebut. Dan hal tersebut direalisasikan di bagian hasil analisis, di mana setiap nasabah akan dihitung jumlah nilai kriterianya dikalikan dengan bobot dari setiap kriteria tersebut. Dan di sini didapatkan bahwa nilai Eigen dan Mahdi semuanya itu dikalikan dengan nilai kriteria yang tadi sudah dijelaskan di bobot analisis data kriteria. Dan di sini pada di akhirnya semua jumlahnya akan dijumlahkan dan mendapatkan nilai bobot dari penjumlahan itu semua. Dan siapa yang memiliki jumlah bobot tertinggi, dia akan merupakan sebagai
menjadi sebuah prioritas untuk menjadi nasabah kita untuk kita pinjami uangnya terlebih dahulu. Seperti itu. Saat itu kami juga memberikan sebuah fitur, mungkin jika dilihat menggunakan angka kurang jelas, kami juga membuat fitur di mana bisa dilihat dengan menggunakan bar chart. Di sini sebenarnya mungkin yang bagian icon ini tidak begitu terlihat karena untuk bar chart sendiri ini saya mendesainnya untuk dengan menggunakan min max scaling seperti itu. Jadi ketika nilainya minimum itu akan seperti tidak terlihat, tapi dengan banyak data ke depannya, cara ini merupakan langkah yang tepat menurut saya. Namun untuk di sini mungkin tidak terlalu kelihatan karena jujur skalanya termasuk kecil, ya ini dari range 73,5 dari milik saya sendiri yang merupakan nilai minimal dan 76,3 yang merupakan maksimal dari nilai Mahdi. Tidak dilihat dari skala 0 hingga 100 seperti itu. Jadi di sini kami membandingkan di sini dan dapat terlihat bahwa memang nasabah Mahdi itu lebih menjadi sebuah prioritas untuk dijadikan orang atau konsumen yang bisa kita berikan pinjaman uang. Nah, untuk analisis ke depannya, kami berencana untuk melakukan yang sebelumnya input manual, kita mencoba menggunakan fitur upload supaya data-data ini bisa dengan lebih cepat untuk diproses. Mungkin segitu untuk demonya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pengembangan konsep, yang pertama, menyesuaikan kembali indeks risiko kredit tradisional dengan mempertahankan indeks basic information, occupation, and economic status, serta menambahkan certification status, yaitu evaluasi risiko peminjaman, dengan memperkuat autentikasi identitas peminjam. Kemudian pengembangan konsep yang selanjutnya adalah memperkenalkan evaluasi borrowing period, karena tingkat keterlambatan pembayaran akan meningkatkan seiring dengan tambahnya jangka waktu peminjaman. Kemudian mengganti indeks relationship with the bank yang lebih cocok digunakan untuk peminjaman langsung ke bank dengan hewan record untuk peminjaman online. Kemudian menambahkan indeks multi-repayment monthly disposable income dan debt to income ratio untuk mengevaluasi beberapa indeks di luar indeks tradisional. Kemudian analisis kuantitatif setiap indeks evaluasi berdasarkan bobot kuantitatif original. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyekan kali ini adalah model evaluasi personal credit risk dibuat menggunakan metode PHP dan mengintegrasikannya dalam sebuah website interaktif. Model ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengelola risiko kredit pada peminjaman atau peer-to-peer, P2P online dengan fitur-fitur penting seperti editor data kriteria dan data alternatif, serta analisis kriteria dan hasil. Website ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap kriteria kredit dan nasabah. Melalui analisis hasil yang ada, website dapat memberikan rekomendasi tentang nasabah yang layak untuk diberikan peminjaman, membantu memberi pinjaman dalam mengidentifikasi risiko kredit rendah, dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penggunaan model evaluasi personal credit risk ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait pemberian pinjaman dan platform pinjaman online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.